Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dendari Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Oke, langsung aja kita jelaskan. Yang pertama itu ada pendahuluan dulu. Pada zaman saat ini kita hidup di era globalisasi yang terus akan berkembang. Dan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat dan interaksi manusia tidak mengenal tempat dan waktu. Oke, menurut Alvin Toffler dalam buku Future Stock tahun 1970, peradaban manusia terbagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama itu fase pertanian, yang kedua itu fase industri, dan yang ketiga itu fase informasi. Oke, pada fase pertanian menggambarkan bahwa bidang pertanian telah menjadi basis peradaban manusia pada fase ini. Keberhasilan dan kekuasaan ditentukan oleh pertanian. Oke, fase selanjutnya yaitu fase industri. Nah, pada fase ini peradaban manusia pun didominasi oleh penguasa industri yang umumnya terdiri dari kaum konglomerat dan memiliki modal. Nah, yang terakhir itu ada fase informasi. Nah, fase ini menempatkan informasi sebagai primadona dan penentu kesuksesan. Nah, ada pepatah juga, siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai kehidupan. Apa itu fungsi pendidikan? Kita bahas. Ya, di sini ada perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan itu merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan budaya setiap masyarakat. Saling mempengaruhi antara pendidikan sosial kultural, maka perlu dijelaskan dahulu pengertian kebudayaan. Nih, pengertian kebudayaan aku ambil dari Koncaraningrat pada tahun 1974 pada halaman 19, keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhannya dari hasil budi dan karyanya itu. Nah, di sini ada wujud kebudayaan. Apa sih wujud kebudayaan? Wujud kebudayaan itu adalah ideal dan berwujud melakukan dan berwujud fisik. Unsur-unsur universal dari kebudayaan yaitu ada sistem religius dan upacara keagamaan, ada sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan. Ciri-ciri umum masyarakat masa depan ada kecenderungan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, dan peningkatan layanan profesional. Nah, di sini ada kecenderungan globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Nih, dari kata global yang berarti secara umumnya, utuhnya, atau kebulatannya. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai satu kesatuan atau satu keutuhan. Nah, di sini ada 4 bidang kekuatan globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya. Di sini ada yang pertama itu ada bidang iptek, yang kedua itu bidang ekonomi, yang ketiga itu bidang lingkungan hidup, dan yang keempat itu ada bidang pendidikan. Oke, next ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ini, perkembangan iptek sangat mengesankan. Nih, ada contohnya dari bidang transformasi, informasi, dan genetika. Atau yang lain-lain juga bisa. Terus juga percepatan perkembangan iptek terkait dengan segi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis itu sangat berkembang. Dan dari segi landasan ontologis, yaitu objek telaah berupa pengalaman yang dijangkau lewat alat panca indera yang telah mengalami perkembangan pesat untuk membantu alat indera tersebut. Contoh teleskop raksasa untuk mengamati benda luar angkasa, atau mikroskop, atau yang lain-lain. Terus dari segi landasan epistemologis, yaitu ada cara yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang ilmu pengetahuan tersebut telah mengalami perkembangan pesat. Nah, dari segi landasan aksiologis, yaitu cenderung pada untuk apa iptek itu digunakan, yang mempersoalkan secara moral tertuju pada kemaslahatan manusia. Nah, ada juga perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan lain sebagainya.
Uh, Peningkatan layanan profesional, salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, layanan yang diberikan oleh pemangku profesi atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat pada masa depan. Upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Ini ada pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang dengan menghasilkan manusia-manusia yang melek teknologi dan melek pikir atau yang dapat disebut melek kebudayaan. Oke. Terus juga ada tuntunan bagi manusia pada masa depan. Nih, tantangan yang akan dihadapi manusia masa depan itu yang pertama, ada kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang. Yang kedua itu ada wawasan dan pengetahuan yang memadai. Yang ketiga ada kemampuan menyaring dan memanfaatkan informasi yang semakin padat dan cepat. Dan keempat itu ada kemampuan bekerja efisien sebagai ikal bakal kemampuan profesional. Nah, di sini ada upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan. Di sini diarahkan kepada perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan sarana pendidikan. Nah, lalu ada perubahan nilai dan sikap. Di sini nilai merupakan norma acuan yang seharusnya atau kaidah yang menjadi rujuk perilaku. Contoh sumbernya yaitu adalah agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya. Sedangkan sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut, bisa positif maupun bisa negatif. Oke, next ada pengembangan kebudayaan. Di era globalisasi ini, setiap negara dapat mempengaruhi kebudayaan negara lain. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan menyelaraskan dengan baik agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah-ubah. Peran pendidikan merupakan faktor untuk menentukan dalam membangun dan memperkuat ketahanan kebudayaannya. Nah, terus ada pengembangan sarana pendidikan. Di sini menurut Susanto S. Hamijoyo pada 1990 di halaman 33 terdapat 5 strategi dasar dalam era globalisasi, yaitu yang pertama pendidikan untuk mengembangkan iptek, yang kedua pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen, yang ketiga pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. Yang keempat itu pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. Yang kelima pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan kepelatihan. Jadi kesimpulannya, melalui pendidikan setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaannya. Nah, dalam UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 telah ditetapkan antara lain pendidikan adalah usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik memulai kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa mendatang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.